Kembali lagi bersama Dr. Tifa. Di sini Dr. Tifa sedang berada di satu acara televisi swasta ya. Dan saat berbicara itu terkesan bernada agak tinggi dan terburu-buru ya. Apakah beliau dihantui rasa cemas dan ada ketakutan? Makanya cara bicara dari nada, cara bicaranya itu beliau terkesan agak sedikit terburu-buru. Kalau kita lihat di sebelum-sebelumnya, Dr. Tifa itu sangat santai ya dalam berbicara. Kalau kita lihat di podcast-podcast yang sudah lalu sebelum Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, itu beliau terlihat sangat santai saat berbicara. Tapi setelah Pak Jokowi mengambil tindakan hukum, ini Dr. Tifa terlihat seperti ada kecemasan ya. Saat berbicara itu terkesan terburu-buru dan agak menekan. Saat Dr. Tifa ditanyai track record mereka pembenci Jokowi, jawaban Dr. Tifa mengatakan bahwa itu salah. Dr. Tifa mengatakan bahwa di 2014 dia sangat-sangat mendukung Pak Jokowi. Dia adalah salah satu pemilih Pak Jokowi di pemilu 2014. Karena Dr. Tifa berpikir bahwa Pak Jokowi adalah alumnus UGM. Jadi Dr. Tifa itu bangga terhadap Pak Jokowi. Terus Dr. Tifa juga mengatakan ketika dia mendengar tentang kasus ijazah Pak Jokowi ini, dia merasa sedih. Dia merasa dikhianati. Di 2014 Dr. Tifa memilih Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi menjadi presiden. Tapi kenapa sekarang Dr. Tifa malah tidak mendukung Pak Jokowi dan malah menyerang Pak Jokowi? Di sini ada Pak Simon yang mengatakan bahwa Dr. Tifa itu kesandung dengan pernyataan-pernyataannya sendiri. Dan dari pernyataannya itu justru membuka celah untuk orang-orang mencari tahu tentang Dr. Tifa. Dan ditemukan bahwa Dr. Tifa tidak lulus program matrikulasi filsafat. Untuk lebih jelasnya kita langsung gas saja ke videonya. Kita bicara bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dr. Tifa? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga. Di sini terkesan Dr. Tifa itu seperti tidak santai ya dalam berbicara ya. Sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Membuat saya menjadi sedih. Kenapa? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan. Oh, jadi Dr. Tifa ini menganggap dirinya dihianati begitu ya. Dia beranggapan bahwa Pak Jokowi itu pembohong seperti itu ya. Ya kan mereka menggugat ijazahnya yang kita Pak bisa Jokowi buktikan ya. nanti di pengadilan. Teman-teman, sulit rasanya orang yang kekeh dan ngotot untuk membela kebenaran yang diperjuangkan misalnya oleh tim pembela ulama dan aktivis seperti Dr. Tifa. Ia pada akhirnya tersandung dengan pernyataan-pernyataannya sendiri yang justru membuka celah untuk orang lain menelusuri bahwa ternyata Dr. Tifa itu adalah orang yang tidak lulus dalam program matrikulasi di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara di Jakarta. Padahal ia sangat tampil meyakinkan untuk mengatakan dan memberi pesan kepada siapapun untuk tidak bermain-main dan tidak macam-macam dengan dirinya. Sebab dirinya adalah orang yang salah satunya punya rekam akademik sebagai orang yang lulus dari STF Driakara atau bahkan menyandang gelar doktor dari STF Driakara. Ternyata satu persatu terbongkar bahwa orang-orang yang tahu tentang Dr. Tifa atau Tifauzia ini pada akhirnya berbicara dan menjelaskan bahwa memang benar si Tifa ini pernah masuk dalam program matrikulasi dengan catatan bahwa ia akan diakui sebagai mahasiswa penuh dan ia benar-benar akan segera masuk dalam dunia perkuliahan ketika ia menyelesaikan tahapan matrikulasi
yang salah satunya adalah ia menyelesaikan tugas-tugas membuat paper makalah yang ditugaskan oleh para dosen di STF Driakara. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata sudah ada klarifikasi dari STF Driakara bahwa Dr. Tifa ini tidak pernah menyelesaikan program atau level matrikulasi. Ia tidak pernah melakukan dan membuat tugas-tugas yang dipercayakan atau yang diwajibkan oleh kampus untuk seorang mahasiswa atau calon mahasiswa itu kemudian menyelesaikan level matrikulasi dan kemudian dinaikkan ke level berikutnya. Jadi belum lulus ya guys ya Dr. Tifa. Sebagai mahasiswa yang sepenuhnya. Nah, disinilah teman-teman sulit untuk kemudian kita melihat kebenaran dan juga sekaligus keseriusan dari para aktivis TPUA seperti Dr. Tifa yang melakukan pembohongan sementara ia tidak sadar bahwa usahanya untuk membuktikan Jokowi melakukan pembohongan publik dengan menutup-nutupi ijazahnya yang sebenarnya palsu tetapi diakui sebagai asli, itu ternyata tergelincir oleh apa yang tidak ia lakukan sendiri. Ia mengaku diri sebagai mahasiswa, tetapi ternyata ia sesungguhnya tidak pernah memenuhi syarat-syarat akademik ketika ia menjadi calon mahasiswa di STF Driakara. Jadi kalau sudah seperti ini, ternyata semakin terbongkar bahwa niat palsu yang dipunyai oleh satu persatu orang yang tergabung dalam tim pembela ulama dan aktivis mulai menunjukkan kepada kita bahwa ternyata tidak ada benarnya juga mereka-mereka yang ngotot mengatakan ijazah Jokowi palsu. Wah. Termasuk Tifa Uzia yang adalah salah satu aktivis yang paling ngotot dan berada di depan, garda depan untuk terus menyerang Jokowi dan kepentingan-kepentingan politiknya. Dalam konteks ini teman-teman, kita layak juga bertanya-tanya, apakah memang benar ia menyandang status sebagai dokter? Waduh. Kalau dalam beberapa forum diskusi yang bisa kita lihat dalam media-media sosial kita, ia antara lain misalnya menegaskan bagaimana seorang akademisi itu punya tanggung jawab dan kewajiban moral untuk berkata benar. Dan termasuk ketika persoalan itu menyangkut ijazah Jokowi, maka ia membangun narasi yang begitu meyakinkan untuk membuat kita terkesima bahwa Jokowi harus dibongkar habis-habisan terkait dengan ijazahnya agar ia tidak main-main dan tidak macam-macam, agar ia menjadi orang yang kemudian bisa diposisikan sebagai sumber masalah dan arahnya jelas, yaitu melakukan pengadilan terhadap Jokowi. Di sini teman-teman, kita harus menempatkan apa yang dibangun oleh TPUA dengan para aktivisnya ini sebagai bagian dari konspirasi yang sebenarnya ringan saja. Itu yang dikatakan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo. Tetapi mereka sudah keterlaluan dalam memposisikan Jokowi sebagai sumber masalah, dan inilah yang dikatakan dalam konstruksi hukum. Iya ya, sejauh ini kan Pak Jokowi diam selama 10 tahun ya. Pak Jokowi diam. Terus sekarang baru Pak Jokowi mengambil tindakan hukum. Ya sabarnya seseorang itu ada batasnya ya. Apalagi semakin berlarut-larut begitu. Yang dibangun oleh Jokowi dan para kuasa hukumnya untuk mengatakan 8 orang yang disebut-sebut sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab terkait dengan pencemaran nama baik dan membangun narasi yang membuat gaduh dalam hidup politik dan demokrasi kita, untuk mereka bertanggung jawab bahwa tuduhan-tuduhan mereka tidak benar dan alibi yang mereka bangun itu sama sekali ternyata hanya menutupi kebohongan-kebohongan yang mereka sekarang satu persatu terbongkar. Waduh. Termasuk Dr. Tifa yang ternyata mengaku doktor lulusan STF Driakara, tetapi ternyata ia hanyalah berbohong belaka. Bagaimana mungkin berusaha untuk membuktikan orang lain bohong, sementara kita juga melakukan pembohongan publik, mengaku diri doktor, tapi ternyata kita tidak pernah memenuhi syarat-syarat akademik di level matrikulasi ketika kita hendak mendaftarkan diri sebagai calon mahasiswa di Sekolah Tinggi Filsafat Driakara, Jakarta. Anda tahu semua bahwa STF Driakara adalah salah satu kiblat sekolah-sekolah filsafat yang sangat otoritatif di Indonesia dan menjadi rujukan dari banyak orang yang ingin mendapatkan edukasi yang sehat dan sekaligus pencerahan-pencerahan dari perspektif pemikiran filsafat yang membuat kita tahu bahwa pemikiran filsafat itu bukan hanya bicara tentang hal-hal yang abstrak, tetapi juga tentang etika,
dalam membangun kapasitas diri termasuk etika publik, sehingga kita mencari orang yang pada akhirnya tidak melacurkan akademik kita atau peran-peran akademis kita, tetapi kita tetap menempatkan diri sebagai orang yang punya semacam keyakinan dasar bahwa apa yang kita perjuangkan sebagai kebenaran itu tidak kita lacurkan dengan melakukan kebohongan demi kebohongan. Jadi maaf Dr. Tifa, kebohongan Anda terbongkar dengan Anda sendiri sebetulnya tidak punya hati nurani yang baik, hati nurani yang murni. Anda hanya ingin mengedepankan libido kekuasaan Anda, tetapi sebetulnya Anda adalah orang yang tidak kompeten. Inilah yang membuat kita semakin sadar, hati-hati dan waspada orang yang ngotot untuk mengatakan orang lain itu salah. Ingatlah bahwa telunjuk kita yang banyak itu sebetulnya menunjuk kita sendiri. Jangan kita tunjuk orang lain salah, sementara lupa pada apa yang kita lakukan itu juga tak ubahnya sebagai bagian dari kelemahan-kelemahan yang kita punyai. Kita jangan menunjuk orang lain karena sebenarnya kita sedang menunjuk diri kita sendiri, begitu. Ini terjadi di Dr. Tifa. Kita tahu bahwa Dr. Tifa sangat gencar dalam mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Dan ternyata yang terjadi adalah Dr. Tifa belum menyelesaikan sekolah tinggi filsafatnya dan belum mendapatkan gelar doktor. Dan untuk kasus ijazah ini sebenarnya ringan ya, seperti yang Pak Simon katakan bahwa kasus ini sebenarnya hal yang sepele. Tapi karena mereka berlarut-larut, jadi Pak Jokowi akhirnya mengambil tindakan hukum. Kalau menurut kalian seperti apa video yang barusan kita simak? Coba ketik-ketik di kolom komentar. Aku juga ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah setia bersama Arissa Sebastia. Selalu ngikutin aku. Kayaknya sekian dulu video dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye!